Sangkuni bermain dadu dengan Dursasana dan Duryudana serta menjelaskan rencananya bagaimana mereka harus menjebak Bima putra Pandu yang memiliki kelemahan sangat jelas yaitu makanan. Sangkuni menunjukkan kepada keponakannya ramuan khusus yaitu racun dari Gandhara yang sangat berbahaya. Sangkuni memperlihatkan tikus yang segera mati setelah diberi racun, dan berkata beberapa tetes saja dapat membunuh gajah. Mereka lalu tertawa dengan rencananya. Kunti menegur putra-putranya karena menghina Duryudana dan saudara laki-lakinya. Nakula mengatakan mereka mulai menghina mereka dengan menghina ayah mereka. Kunti berkata bahwa ini bukan hutan tapi istana dan aturan hutan mereka tidak akan berfungsi di sini. Arjuna mengatakan mereka datang ke sini dan berhak tinggal di sini. Kunti mengatakan hanya cinta yang bisa memenangkan kebencian dan berpesan kepada Bima bahwa dia yakin Bisma dan Destarata akan menemukan cara untuk memperbaiki sikap Duryudana dan 99 saudaranya, tetapi mereka tidak boleh lupa untuk mencintai 100 saudara mereka. Bima berkata bahwa dia akan selalu mengingat pesan itu. Karna sampai di rumah bersama Shon dan mendengar ayah Vrusali memberitahu Adirata dan Radha bahwa Karna dan Vrusali saling mencintai dan mereka harus segera menikah. Karna mengatakan dia belum bisa membuat istrinya bahagia dan hanya membawanya dalam kesulitan. Radha berkata jika Karna menikahi Vrusali, maka Karna akan melupakan ambisi dan balas dendamnya. Tauji masuk dan meminta Karna untuk belum memikirkan untuk menikah dan tidak melupakan balas dendamnya. Adirata bertanya mengapa pamannya mendorong Karna ke dalam masalah. Tauji mengatakan dia tidak ingin mimpi dan keberanian Karna rusak dan terkubur. Kunti meminta putra-putranya untuk tidak merusak persatuan mereka dan berpesan bahwa persatuan mereka akan membuat mereka menghadapi segala situasi sulit. Para Pandawa mengangguk mengiyakan dan pergi. Adirata memberitahu Karna bahwa dia akan menikahi Vrusali pada pagi hari musim semi tiba. Tepat saat itu, tentara masuk dan memberitahu Karna bahwa Pangeran Yudhistira memintanya untuk mengusir kereta mereka menuju kebun kerajaan. Karna berkata kepada keluarganya bahwa dia akan menikahi Vrusali di saat musim gugur sesuai perintah orang tuanya dan pergi dengan tentara. Dursasana dan Duryudana melihat makanan yang tersedia dan terpesona dengan baunya. Sangkuni datang dan menjelaskan bahwa dia menyediakan seluruh masakan ini untuk memancing Bima dan mengatakan Bima sangat menyukai kir dan sudah mencampurkannya dengan racunnya sehingga jika dia memakannya, dia pasti akan mati. Karna memandu Pandawa ke taman yang disediakan untuk para pangeran. Yudhistira mengatakan bahwa taman ini adalah tempat yang sangat indah. Karna berkata itu sebabnya taman disediakan hanya untuk para pangeran. Arjuna meminta khusus kepada Karna agar mau mengajarinya trik-trik memanah. Duryudana sampai di sana bersama Dursasana dan meminta maaf atas kesalahan mereka kemarin dan mengundang mereka untuk berenang. Nakula dan Sadewa dengan senang hati mengikuti mereka, sedangkan Bima menatapnya dengan tatapan sangat marah. Yudhistira mengatakan bahwa Bima harus bisa memaafkan Duryudana. Duryudana kemudian bertanya pada Arjuna apakah dia tidak akan pergi berenang. Arjuna berkata jika itu tidak wajib, dia memilih akan berlatih memanah dengan Karna. Dursasana dengan marah mengatakan bagaimana mungkin seorang pangeran berlatih memanah dengan seorang putra kusir kereta. Karna menjawab mengapa tidak, dia sangat kompeten. Duryudana berkata bahwa kuda pun kuat dan sangat kompeten dalam hal kekuatan, tetapi mereka hanya bisa menarik kereta. Yudhistira menengahi percakapan itu dan setuju dengan kemauan Arjuna. Di tengah percakapan antara Karna dan Arjuna, seekor harimau berusaha menyerang Arjuna. Arjuna melepaskan busur dan panahnya dan meminta Karna untuk menunjukkan kemampuan memanahnya untuk mengusir harimau tersebut. Karna lalu berdiri di depan Arjuna untuk melindunginya. Harimau mulai berlari ke arahnya. Arjuna sangat berharap agar Karna bisa mengangkat senjatanya. Namun Karna lebih memilih mengambil 2 buah batu di tanah. Satu batu dilemparkan ke depan harimau, lalu batu satunya dilemparkan secara cepat ke batu yang pertama sehingga menghasilkan percikan api yang mengelilingi harimau. Harimau tersebut kemudian lari. Duryudana bersama Dursasana melihat Bima dan para Pandawa bermain dengan pangeran lain. Duryudana lalu menyapa Bima dan mengatakan dia telah menyiapkan kir lezat dengan buah-buahan kering dan segar untuknya. Bima berbalik dan marah melihat Duryudana dan mengatakan dia hanya akan memakannya dengan saudara-saudaranya. Bima bertanya pada Nakula dan Sadewa apakah mereka juga lapar. Mereka berkata tidak lapar dan bertanya kepada kakak Yudhistira. Yudhistira memberitahu Bima jika dia lapar, dia bisa makan duluan bersama Duryudana. Duryudana memprovokasi Bima, bahwa dia telah menyiapkan banyak hidangan untuknya.
Bima mengatakan dia tidak akan makan sesuatu tanpa saudaranya ikut dengannya. Duryudana bertanya apakah dia takut dia akan mengalahkannya dalam lomba makan. Bima mengatakan dia tidak takut pada siapapun dan setuju untuk menemani Duryudana makan. Karna menegur Arjuna karena telah memaksanya untuk memegang senjata. Arjuna bertanya pada Karna mengapa dia tidak mengangkat senjata untuk melawan harimau. Karna mengatakan ketenangan dapat sekuat mengangkat senjata dan Karna bercerita bahwa dahulu saat dia memegang busur, tangan Paman Tauji dipotong dan sekarang dia tidak ingin kesatria memenggal kepalanya karena melanggar aturan lagi. Duryudana membawa Bima ke tenda makanan dan melihat ekspresi Bima yang tergiur oleh banyaknya makanan. Duryudana lalu mulai mencampurkan racun ke dalam kir. Di kejauhan Kunti merasa ada yang tidak beres dengan anaknya. Nakula dan Sadewa memberitahunya bahwa Bima hilang dan mulai mencarinya. Duryudana mulai memberikan racun campuran kir kepada Bima dan Bima mulai merasa mengantuk setelah memakannya lalu bertanya apa yang ada di dalam kir. Sangkuni mengintip dari arah luar. Duryudana berkata bahwa campuran tersebut adalah buah-buahan kering, segar dan racun. Bima jatuh pingsan setelahnya. Duryudana dan Sangkuni membawa Bima menuju danau sementara Pandawa dan Karna mulai mencarinya. Mereka lalu melempar Bima ke dalam danau. Arjuna mendengar ada suara sesuatu yang jatuh dari arah danau lalu mendekati danau dan memanggil nama Bima. Sangkuni bersembunyi di dalam peti melihat mereka. Duryudana terus mendorong Bima hingga ke dasar danau yang dalam. Seekor ular kobra besar menjepit Bima dan membawanya. Arjuna, Karna, Nakula dan Sadewa memberitahu Yudhistira bahwa mereka tidak menemukan Bima di tempat lain. Yudhistira mengatakan mereka harus terus mencari Bima. Kunti mendengar percakapan mereka dan mereka kaget melihatnya. Kunti mulai menangis dan berlari menuju danau. Dia memprovokasi Dewa Bayu bahwa dia memujinya dan Dewa Bayu pernah berkata bahwa anaknya Bima akan aman sepanjang waktu, lalu di mana dia berada. Yudhistira dan anak-anak lain mencoba mendekatinya. Kunti meminta mereka untuk tidak mendekatinya sampai putranya Bima kembali. Dia meminta Dewa Agni untuk mengembalikan putranya atau mengambil nyawanya. Kunti membakar sekelilingnya dengan api dan meminta Yudhistira dan anak-anaknya yang lain membawa kembali putranya Bima. Kunti berjanji hingga sampai saat itu tiba, dia tidak akan mau makan dan hanya akan mendapatkan makanan jika tangan Bima yang menyuapinya. Sangkuni dengan senang hati memanggil Duryudana sebagai pangeran mahkota dan bertanya berapa Pandawa lagi yang perlu dibunuh untuk mencapai keinginannya dan melempar dadu. Dadu menunjukkan angka 5. Mereka semua terkejut karena seharusnya dadu menunjukkan angka 4 mewakili Pandawa yang tersisa. Duryudana lalu bertanya apakah Bima masih bisa hidup. Bhisma masuk dan bertanya mengapa dia harus mengatakan itu. Duryudana bertanya bagaimana kakek Bhisma bisa mencurigainya. Bhisma mengatakan bahwa Duryudana lah yang terakhir mengundang Bima untuk pesta makan dan membawanya. Duryudana membantah hal itu. Bhisma mengatakan jika dia merasa tidak bersalah, maka dia harus membantu Pandawa mencari Bima dan membawanya kembali. Yudhistira dan 3 saudara laki-lakinya bersama dengan Shon dan Karna mulai mencari Bima kemana-mana. Shon melompat ke sungai dan mencari di dalam sungai, namun belum menemukan Bima. Karna dan Arjuna mencapai tenda tempat Bima diberi makan kir campuran racun. Karna menemukan benang perlindungan Bima terjatuh di tanah dan menunjukkannya pada Arjuna. Arjuna mengenali gelang itu sebagai milik kakaknya Bima. Karna berkata bahwa Duryudana telah mengkhianati Bima dan memberinya kir yang telah diberi campuran racun kepada Bima. Karna memperlihatkan tikus yang juga mati di dekat mangkok kir yang tergeletak. Karna kemudian melihat jejak kaki dan lumpur dan berkata kepada Arjuna bahwa Bima pasti diseret oleh Duryudana dari sini. Sangkuni yang melihat Arjuna dan Karna memasuki tenda, lalu meminta Duryudana untuk membakar tenda. Duryudana lalu menembakkan panah berujung api dan membakar tenda. Karna dan Arjuna terperangkap di dalam tenda yang terbakar. Karna melihat bambu jatuh ke arah Arjuna, Karna menyelamatkannya dan melompat ke sungai bersamanya. Shon dan Yudhistira melihat api kebakaran yang berkobar dan menjadi tegang. Karna dengan Arjuna keluar dari sungai lalu menemui mereka. Arjuna menunjukkan mahkota Bima yang mereka temukan di sungai. Arjuna juga menceritakan bukti-bukti yang mereka lihat tadi di tenda yang telah terbakar. Mereka menarik kesimpulan bahwa Duryudana telah membunuh saudara mereka. Yudhistira mengatakan hal itu tidak mudah bisa terjadi karena seorang raksasa pun tidak bisa mengalahkan Bima dengan mudah. Karna mengungkapkan bahwa Bima diracuni oleh Duryudana.
Arjuna berkata bahwa dia akan menghukum Duryudana dan mengekspos kejahatannya di depan semua orang. Karena mengatakan jika dia tidak memiliki bukti, bahkan dia akan dihukum mati karena menuduh dan Ibu Kunti harus berduka atas kematian dua putranya. Yudhistira bertanya bagaimana caranya untuk membuktikannya. Karna berkata bahwa dia punya rencana. Yudhistira bertanya pada Karna bagaimana membuktikan bahwa Duryudana lah yang membunuh Bima. Karna lalu menceritakan rencananya. Sadewa dan Nakula memasuki area latihan Duryudana dan mendiskusikan bahwa mereka akan pergi ke hutan dengan membawa banyak obat sesuai perintah kakak Yudhistira. Karena Bima masih hidup dan membutuhkan obat. Mereka sengaja berbicara keras agar Duryudana bisa menguping pembicaraan mereka. Duryudana mengatakan kepada Dursasana bahwa mereka harus ikut pergi dan membunuh Bima sekarang. Dursasana mengatakan mereka harus memberitahu Paman Sangkuni dahulu. Namun Duryudana berpikir Paman Sangkuni saat ini sedang sibuk dengan ayah mereka, jadi mereka tidak punya waktu untuk berpikir. Duryudana bersama Dursasana mengikuti Nakula dan Sadewa yang bertemu dengan Karna di hutan. Karna bertindak seolah-olah sedang memberikan obat untuk Bima yang sedang tidur dan bertanya kepada Nakula dan Sadewa apakah seseorang melihat mereka ke tempat ini. Mereka berkata tidak. Karna mengatakan dia akan menjauhkan mereka sementara dari istana karena siapapun yang meracuni Bima pasti mencoba membunuh mereka jika tahu keadaan Bima saat ini. Mereka lalu berpura-pura pergi dan bersembunyi di balik pohon bersama Arjuna. Duryudana keluar dari tempat bersembunyinya dan mengatakan racun memang tidak membunuh Bima, tapi gadanya pasti akan membunuh Bima. Duryudana mencoba memukul Bima. Sosok Bima lalu berguling dan melarikan diri dan Duryodana terkejut melihat sosok yang dikiranya adalah Bima ternyata adalah Yudhistira. Yudhistira berkata bahwa Duryodana telah tertangkap basah sebagai pelaku yang ingin membunuh Bima. Arjuna dan yang lainnya keluar dari persembunyian dan berkata sekarang Duryodana tidak bisa berbohong lagi. Duryodana mencoba memukul Yudhistira dengan gada, tetapi Arjuna menembakkan panah ke Duryodana dan membuat gadanya jatuh. Arjuna berkata bahwa sekarang mereka berjumlah 5 orang, bagaimana dia sendiri mampu menghadapi mereka. Duryodana menyeringai dan berteriak pada Dursasana bahwa kelima orang itu harus dibunuh. 100 saudara Kurawa segera keluar dari persembunyian. Dursasana meneriakkan kata serangan untuk memerintahkan para Kurawa untuk menyerang Pandawa. Arjuna melempar busur ke depan Karna dan memintanya untuk membela diri. Karna berkata dia benar, namun Karna yakin bisa mengalahkan ke 100 Kurawa tanpa menggunakan senjata. Mereka bertiga bertarung dengan 100 Kurawa dan mengalahkan mereka. Duryodana mencoba menyerang Arjuna, tetapi Arjuna berhasil menembakkan panah ke Duryodana dan memojokkannya. Yudhistira meminta Arjuna untuk tidak membunuh Duryodana dan membawanya ke Maharaja Destarata. Karena berpesan bahwa Destarata adalah raja yang buta dalam cintanya kepada anak laki-lakinya dan tidak akan melakukan keadilan. Yudhistira tetap berkata kepada Arjuna bahwa mereka tidak boleh melupakan keadilan mereka. Duryodana tertawa dan berkata kerajaan dan tahta ini adalah miliknya dan mereka semua adalah orang luar. Lebih baik bagi mereka untuk meninggalkan Hastinapura bersama ibu mereka. Arjuna menjadi marah dan akan menembak ketika Yudhistira memerintahkannya lagi untuk menjatuhkan panah. Arjuna mematuhinya, sementara Duryodana terus tertawa. Duryodana terus tertawa dan menghina para putra Pandu sebagai orang bodoh. Raja akan membutuhkan bukti bahwa dialah pelaku yang meracuni Bima. Tepat saat itu, badai dan petir berkecamuk dan Duryodana terjatuh. Kunti terlihat berdoa dan Bima tiba-tiba keluar dari sungai dan bertanya pada Duryodana bukti apa lagi yang dia butuhkan. Para Pandawa senang melihat saudara mereka Bima masih hidup dan karena terkejut. Duryodana kaget melihat Bima yang masih hidup. Duryodana bangkit dan mencoba menyerang Bima dengan gadanya, tetapi Bima memegang gada hanya dengan satu tangan dan mengatakan jika Duryodana ingin bertarung, dia akan memenuhi keinginannya dan melemparkannya ke tanah. Duryodana bangkit lagi dan menyerang. Bima lolos dari pukulan Duryodana dan memegang gada lalu melempar Duryodana lagi ke tanah dan mengatakan Duryodana bahkan tidak bisa menyentuhnya. Bima dan Duryodana terus bertarung sementara keempat Pandawa dan Karna bersatu menghalangi para Kurawa yang ingin menyelamatkan Duryodana. Duryodana kewalahan melawan Bima dan terguling di tanah menghadapi serangan Bima. Bima lalu mengangkat bongkahan batu besar dan mencoba menyerang Duryodana.
Kunti berteriak menghentikan Bima sebelum berbuat lebih jauh kepada Duryudana. Bima menuruti kemauan ibunya dan berjalan ke arahnya. Tepat ketika Bima berbalik, Duryudana meraih gadanya untuk menyerang Bima dari arah belakang. Namun serangan itu dihentikan oleh Bhisma. Tampak raut ketakutan di wajah Duryudana dan Dursasana melihat kakek Bhisma ada di hadapan mereka. Kunti sangat bahagia melihat putranya Bima masih hidup dan bertanya apa yang terjadi. Bima bercerita bahwa saat di dasar sungai, dia diselamatkan oleh Raja Ular Vatsuke dan telah memberinya ramuan khusus. Dengan meminum ramuan itu, Bima akan memiliki kekuatan dari 100 gajah dan menjadi tidak terkalahkan. Bima berkata bahwa mereka dapat memanggilnya dengan nama Wekodara dan berjanji bahwa kelak dialah yang akan mengalahkan ke seluruh Kurawa jika mereka tetap mengganggunya. Kunti lalu membawa putra-putranya untuk meninggalkan tempat itu. Sangkuni merasa cemas dengan apa yang akan terjadi kepada mereka karena melihat kemarahan Bhisma. Di istana Hastinapura, Kunti beserta Pandawa bertemu dengan Bhisma yang agung. Setelah para Pandawa memberi hormat, Bhisma bertanya keadilan apa yang Kunti inginkan. Kunti berkata bahwa mereka berniat untuk kembali ke hutan karena perselisihan yang kerap terjadi antara Pandawa dan anak-anak Destarata. Bhisma mencegah keinginan Kunti dan berkata akan mencari cara agar Kurawa dan Pandawa bisa terpisah dari perlindungan Maharaja dan mendapat perlakuan yang adil. Kunti meminta Bhisma untuk tidak mengungkit lagi masalah Bima dan memilih memaafkan perbuatan Duryudana. Karna dipanggil oleh Sangkuni dan Duryudana. Sangkuni memperlihatkan kepada Karna perhiasan dan emas yang bisa dia dapatkan jika memihak kepada Duryudana. Sangkuni juga mengajak Karna untuk mencoba melempar dadu untuk menguji keberuntungannya. Karna yang memegang dadu di tangannya, lalu meremas dadu Sangkuni menjadi serpihan dan berkata bahwa prinsipnya tidak akan bisa dijual dan memilih meninggalkan mereka. Duryudana merasa tersinggung dengan perkataan Karna dan berusaha mengikutinya. Sangkuni mencegahnya dan berkata bahwa Karna kelak akan menjadi orang hebat, dan berada di samping Duryudana akan sangat menguntungkan Duryudana kelak. Di perbatasan Hastinapura, seorang Brahmana sedang berjalan dan dikejar oleh sekelompok pasukan. Para pasukan tersebut melontarkan panah untuk menyerang Brahmana tersebut. Karna berteriak untuk memperingatkannya. Sang Brahmana lalu menarik busurnya dan anak panahnya terlepas dan membentuk sebuah dinding api yang menghalangi pasukan tersebut mendekat. Karena melihat tentara Hastinapura bertempur dengan tentara Pancala di wilayah perbatasan terdekat, tentara Hastinapura mencoba menghalangi pasukan Pancala yang mencoba masuk ke Hastinapura. Di taman kerajaan, para Pandawa sedang sibuk bermain. Bima melihat buah-buahan dan bertanya pada Ibu Kunti apakah dia bisa mencoba buah-buahan itu. Nakula melempar bola padanya dan bercanda bahwa kakak Bima tidak dapat memiliki apapun sebelum berolahraga. Bima melempar balik bola tersebut dan akhirnya jatuh ke dalam sumur. Nakula dan Sadewa berlari ke arah sumur dan memanggil Arjuna dan Bima untuk meminta bantuan mereka untuk mengambil kembali bolanya. Karena mencapai desanya yang berada di lembah Hastinapura dan melihat tentara hanya berdiri di luar. Dia bertanya mengapa mereka cuma berdiri di sini. Para tentara berkata bahwa tentara Pancala telah menjadikan suku Karna sebagai sandera dan membunuhi mereka. Karna bertanya mengapa mereka tidak masuk dan bertarung dengan mereka. Tentara berkata bahwa mereka tidak memiliki izin dan tidak dapat mempertaruhkan nyawa untuk hanya beberapa warga kasta rendah. Karna berkata bahwa dirinya tidak terikat oleh aturan apapun dan berlari ke desa. Karna bertarung dengan gagah sendirian melawan tentara Pancala. Sang Resi memasuki taman tempat para Pandawa berada dan melempar tongkat ke dalam sumur dari jarak jauh dan mengenai bola mereka. Sang Resi kembali mengambil ranting, melemparkan kembali dan menyambung ke tongkat sebelumnya, hingga akhirnya tongkat bisa ditariknya. Arjuna bertanya siapa dia. Sang Resi lalu melempar bola tersebut ke arah kerajaan Hastinapura dan dia mengatakan Bhisma yang agung akan memberitahu identitasnya. Karena terus bertarung dengan tentara Pancala. Para tentara memegang pedang dan menghunuskannya kepada Shon dan yang lainnya dan meminta Karna untuk berhenti, kalau tidak mereka akan menggorok leher temannya. Karna memberi kode kepada temannya lalu melempar roda kereta ke arah kaki para tentara dan menyelamatkan Shon dan temannya. Namun tentara yang tersisa kabur dengan menculik beberapa warga lainnya dan memperingatkan untuk tidak menghentikan mereka, kalau tidak mereka akan membunuh semua orang.
Prajurit memberitahu Sangkuni dan Pangeran Duryudana bahwa tentara Pancala telah menculik beberapa warga dari kasta rendah yang hidup di lembah Hastinapura. Duryudana memintanya untuk menginformasikan kepada kakek Bisma atau Raja Destarata. Prajurit berkata bahwa Bisma sedang berada di luar kerajaan dan Maharaja Destarata sedang beristirahat. Sangkuni memintanya untuk pergi dan memberitahu Duryudana bahwa sudah waktunya untuk membantu temannya karena dan dia harus berusaha keras untuk terlibat menyelamatkan rakyatnya. Duryudana mengelak dan berkata bahwa Karna bukanlah temannya. Sangkuni mengatakan setelah kejadian ini, kemudian Karna akan menjadi temannya. Karna mencapai perbatasan Pancala dan bertanya pada tentara Hastinapura mengapa mereka berdiri di sini daripada menyelamatkan rakyat yang diculik. Prajurit berkata jika mereka memasuki wilayah Pancala, itu seperti undangan untuk perang dan mereka tidak dapat berperang hanya untuk beberapa warga kasta rendah. Duryudana muncul dan berkata dia tidak bisa mengambil risiko nyawa rakyat kerajaannya karena alasan kasta dan memberitahu Karna, mari kita pergi menyerang sebagai teman. Arjuna bertanya kepada resi siapa dia dan bagaimana dia melakukan hal yang mustahil ini. Bisma masuk dan mengatakan tidak ada yang mustahil bagi putra Bharadwaja, Drona. Bisma lalu menyapa Drona. Drona mengatakan Bisma pasti mengenal Raja Pancala Drupada yang merupakan teman sekelasnya. Bisma mengatakan dia tahu tentang Drupada. Drona mengatakan dia berbagi ilmunya dengan Raja Drupada dan Drupada dahulu berjanji untuk memberikan setengah dari apapun yang dia dapatkan. Ketika dia pergi untuk meminta beberapa ekor sapi sebagai tanda persahabatan, Drupada memanggilnya pengkhianat dan mengirim tentaranya untuk membunuhnya. Jika Bisma tidak memberinya perlindungan di Hastinapura, itu adalah nasib buruknya namun jika Bisma memilih menggunakan ilmunya, itu akan menjadi keberuntungan bagi Hastinapura. Bisma menyapanya dan mengucapkan selamat datang di Hastinapura. Prajurit datang dan memberitahu Bisma bahwa tentara Pancala telah menculik beberapa warga lembah dan berlari kembali menuju Pancala. Bisma mengatakan kepada Drona bahwa sudah waktunya untuk bertindak. Karena bersama Duryudana menghentikan tentara Pancala dan mereka berdua bertarung dengan semua tentara. Tentara Pancala melarikan diri karena tidak mampu mengalahkan Karna. Karna mengangkat tangannya dengan gembira dan berteriak atas kemenangan melawan pasukan kerajaan Pancala.